Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله وباطنه ووصفه وكرمه وهو الذي المصطفى والحبيب المجتبى الهادي من الضلال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالوجود والأقصى. والله سبحانه وتعالى يقول من هو يهدي المهتدين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياكم الله وقد فاز وقد خاب على من تضر. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali khatibul wasiat dan sekaligus diarahkan untuk pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan iman, takwa dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segenap larangan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum genap seminggu kita sudah memperingati atau merayakan hari raya Idul Adha. Saya masih meneliti relevansi yang kuat untuk kita berbicara tentang udhiyah ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udhiyah itu didefinisikan oleh ulama ma'rufa'u min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyam menyembelih hewan ternak pada hari Adha sampai hari terakhir 11, 12, 13 taqarrub kepada Allah karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La khilafa fi kauniha min syara'i din. Ulama mengatakan bahwa udhiyah ini nyaris tidak ada ya. Ulama mengatakan atau ijma ulama sepakat bahwa la khilafa fi kauniha min syara'i. Tidak ada perselisihan perihal keberadaan udhiyah ini yang merupakan bagian dari syariat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara Ibnu Taimiyah mengatakan innaha min aqdami syara'i wa innaha an-nusuk al-'am fi jami'il aqsar. Udhiyah itu adalah merupakan syiar Islam yang besar yang harus kita lakukan. Dan dia merupakan nusuk al-'am. Nusuk seringkali didefinisikan oleh ulama sebagai ibadah ataupun yang sudah nazim dan sudah umum fi jami'il aqsar di berbagai di semua negara. Sementara sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nusuk ini selalu dibarengi dengan salat. Misalnya di dalam satu ayat, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Katakanlah padaku, inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, dan nusuk dibarengi atau menafsirkannya dengan Tuhan. Wa mahyaya, dan hidupku wa mamati billahi, untuk Rabb semesta. Jadi dengan demikian nusuk yang kemudian didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah tadi sebagai sebagai sesuatu yang lazim dan merupakan syiar yang paling besar di dalam syariat. Sementara di sisi lain Allah mengatakan atau berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal."
syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari hati. Jadi sedang dimuatkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi SAW mengatakan, memberikan motivasi kepada kita sekalian, ma'amila adalun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid din wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa awaliha wa innahu la yaqa'u min Allah fi makanin lam yaqa'u min al-ardi wa fihi biha an-nafs. Tidak ada amalan yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu selain dari menumpahkan darah pada hari Natal itu, selain menumpahkan darah, maksudnya menyembelih. Kelak nanti hewan-hewan berkurban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan mulutnya, dengan mulutnya, dengan tanduknya, dan darah-darah itu sebetulnya sudah Allah letakkan di suatu tempat sebelum dia tumpah. Maka kadang-kadang dirimu jiwa itu senang dan bertumpah. Sedang cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita amati secara sosial, perkorban adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita sekali. Bukan hanya merupakan perintah, tapi juga sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita sekalian. Jangankan pada hal yang positif, pada hal yang negatif saja, pada hal kemungkaran, kemaksiatan, kedosaan, manusia yang berkorban. Sudah Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Zionist Israel yang mereka notabene membombardir negeri Palestina dan kemudian menyasar kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah jomblo. Mereka mengalokasikan anggaran pertahanan negaranya itu sebanyak 88,3 miliar dolar Amerika, yang setara dengan 128 triliun rupiah. Dan Amerika juga merupakan salah satu negara yang dengan terus terang mendukung Zionis Israel. Dia mengalokasikan anggaran pertahanannya pada tahun 2024 ini sebanyak 886 miliar dolar Amerika, yang setara dengan 13.600 triliun rupiah. Dan semua itu notabene untuk menolong letakkan negara-negara Islam yang berani, yang kuat di dalam membela atau di dalam bergaining posisi umat Islam di dunia. Karena itu sudah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apalagi kita sekalian berkorban untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang positif di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa mengatakan kita sekalian. Pelaksanaan korban atau Jumatan ini sendiri sesungguhnya adalah merupakan lahir dari kolaborasi dan pengorbanan kita sekalian. Karena itu benar. Ya, kalau kemudian Amerika seperti itu, kemudian Zionis Israel seperti itu, dan banyak juga kelompok-kelompok organisasi yang mereka memperjuangkan sesuatu yang notabene bergerak di bidang kebukaan. Itu benar-benar Allah ketika dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina idza kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mendonasikan, yunfiquna amwalahum, mendonasikan hartanya itu liyasuddu 'an sabilillah, untuk mencegah dari jalan Allah. Kemudian mereka mendonasikan itu. Walladzina kafaru thumma takunu 'alaihim hasratan. Kemudian hal itu menjadi sesalan bagi mereka. Sementara di sisi lain mereka terkalah. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir bertolak, mereka akan diseret pada neraka jahanam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga demikian berkorban adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita sekalian. Sekali lagi bukan hanya pada hal tersebut, faktanya secara sosiologis pada hal yang negatif
Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkorban adalah memberikan sesuatu yang masih kita butuhkan. Bila demikian, yang juga dibutuhkan oleh orang lain. Dengan demikian, berkorban sesungguhnya bukan memberikan sesuatu yang bersifat sisa waktu, sisa energi, sisa pikiran, sisa harta, sisa dan seterusnya. Karena itu berkorban adalah sesuatu yang mengajarkan memang berkorban berjuang sekali. Dalam kaitan ini kita sekali lagi mungkin sering kita mendengar kutipan dari banyak orang perihal Nabi Ibrahim Khalilullah yang sudah memberikan contoh yang real kepada kita sekalian tentang pengorbanan. Dan kalau kita amati syariat Islam ini bukan hanya pada pengorbanan untuk dunia ini, kita bisa mengadopsi dari Khalilullah, tapi juga tentang bagaimana misalnya mengorbankan kemudian mulai sampai mana dalam hidup anaknya Ismail menjadi cucunya Yakub menjadi wujudnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam juga menjadi sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengorbanan ini kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim ini sebagaimana yang dikatakan yang dikatakan dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam sampai pada usia di mana dia bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim, maka sang ayah Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anak, ini aku melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Manzur mata tara, maka lihatlah, maka bagaimana menurut pendapat engkau? Sudah umat yang dimuliakan Allah, seorang anak dan seorang itu tanpa bapak ibu mengatakan, ya if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan. Bisa yang kau mendapati anak sebagai orang yang sabar. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa innahu labalagh. Dan kemudian setelah itu falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim. Maka tatkala ya Ibrahim meletakkan dan Ismail siap untuk disembelih, meletakkan kulit untuk disembelih. Wa nadainahu wahai kami seru Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ya Ibrahim wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan ini. Kamu sudah membenarkan ini. Ini merupakan sesuatu yang inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah yang membalas pahala bagi orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Inna hadza lahu al-balagh al-mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Tapi kita yakin seluruh yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Segala pengorbanan yang kita berikan terhadap agama ini, terhadap masyarakat kita, terhadap lingkungan kita, terhadap perusahaan kita, terhadap grup-grup kita, terhadap siapapun, bahkan keluarga kita, semuanya itu berguna untuk kita pribadi. Feedbacknya kembali kepada kita sekali. Dalam konteks Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, Al-Quran membahasakannya dengan inna fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya kami tebus Ismail itu bidzibhin 'adzim dengan sembelihan yang banyak dan besar. Nabi kita SAW rela meninggalkan tempat Makkahul Mukarramah, tempat yang penuh kenangan manis di saat masa-masa kecilnya. Tapi begitu ada perintah Allah supaya berhijrah, Rasulullah SAW pada sahabatnya meninggalkan itu. Padahal Makkahul Mukarramah merupakan tempat masa kecil yang penuh dengan kenangan. Tapi para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabat mereka mengorbankan kehadirannya, dan ternyata tidak lama setelah itu Mekah.
sidang iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin sepenuhnya segala pengorbanan yang kita berikan terhadap agama ini, terhadap masyarakat, terhadap individu, terhadap apapun yang memang membutuhkan pengorbanan dari kita, sesungguhnya itu merupakan investasi dari kita yang lambat laun hasilnya akan kita lihat sendiri. Dan di sisi lain, pengorbanan yang kita berikan itu bukan karena kita bersedih, bukan karena kepentingan pribadi kita, bukan karena kita menggondol target dan keinginan kita, semata-mata karena takut kepada Allah dalam menjalankan agama dan karena mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini kita bisa belajar dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sebelum dia akan menjadi khalifah, beliau biasa membantu mengerahkan susu di sebuah kampung yang ditinggal oleh kaum bapak karena berjihad bersama Rasulullah SAW. Begitu Abu Bakar As-Siddiq dia akan menjadi khalifah, maka emak-emaknya menunda mungkin Abu Bakar datang mengerahkan susu domba. Sudah nyoba yang digunakan mudah-mudahan itu dia sampai ke telinga. Maka As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq dan swasta. Wallahi inni la arju an la yughayyirani ma dakhaltu fihi an khuluqin. Wallahi demi Allah saya berharap semua ini tidak akan merubah sesuatu yang sudah aku lakukan sebelumnya. Murni lillahi sudah muat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang ini karena kita berbatas waktu. Mudah-mudahan Allah memberi manfaatnya khusus untuk pribadi dan kita sekalian. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah alladzi jabarika as-sattar al-wahid al-qahhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi an'ama 'alaihi wa awsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Usikum wa ittaqullah wa qad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri madaqihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati an yusabbihu bi nafsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اغفر بحلالك وحرامك وغنى بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى نفسنا طرفة عين. اللهم اني مسألك البر وانت ارحم الراحمين. اللهم اني مسألك البر وانت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
يعبدون على التدبر صبر العبد والكفر والشكر على